Guys, emang kuliah jurusan filsafat itu sengeri itu ya? Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan filsafat. Apa itu jurusan filsafat dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka itu cuma jadi pengangguran terlatih doang? Halo sobat-sobat kontradik sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan kuliah yang mengajarkan gimana cara kita bernalar dan juga berpikir kritis. Tapi kalau kerja lain cerita ya. Sebagai kandidat dokter, gue selaku peneliti sosial itu nggak asing dengan jurusan ini sebenarnya. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, yang pertama jangan lupa like dulu videonya dan juga share video ini ke teman kalian yang kira-kira butuh video ini ya. Jadi pasti banyak di antara kalian yang bingung sebenarnya filsafat itu jurusan apa sih? Kok banyak banget yang roasting jurusan filsafat ini? Dan apa gunanya belajar jurusan filsafat ini? Jadi filsafat, ilmu filsafat itu adalah induk dari semua ilmu yang mereka mempelajari seluruh fenomena kehidupan, pemikiran, serta penalaran manusia yang secara kritis dan dijabarkan dalam konsep-konsep yang benar-benar mendasar. Jadi bahasanya tuh emang dewa banget ya filsafat ini tuh. Jadi mereka belajar apa sih sebagai jurusan? Mereka itu mengkaji tentang realitas yang itu terkonsep dalam aliran-aliran pemikiran, misalnya skeptisisme, eksistensialisme, realisme, dan juga personalan historiasitas manusia pada umumnya. Jadi memang banyak sekali aliran filsafat, banyak aliran pemikiran yang itu dipelajari secara mendalam di jurusan ini. Jadi jurusan ini tuh mengajari kalian dalam memproses dan juga mendebat suatu informasi. Bagaimana teman-teman bisa berpikir secara kreatif dan juga menformulasikan pendapat secara tepat. Filsafat itu merupakan ilmu induk dari semua ilmu. Ya, tentu saja mereka akan masih banyak banget subkonsentrasi atau bidang-bidang ilmu di bawahnya ya. Jadi sangat banyak. Yang pertama adalah epistemologi, kata dasarnya epistem. Itu adalah hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada juga yang studi terkait estetika. Itu adalah sesuai namanya ya, tentang keindahan yang terbentuk. Ada juga studi etika. Itu kita bicara hak dan kewajiban secara moralitas. Teman-teman yang sarjana pasti akan belajar etika ini di salah satu mata kuliah teman-teman. Lalu ada juga filsafat hukum. Ini kalau teman-teman yang kuliahnya hukum pasti dapat filsafat hukum ini. Biarpun teman-teman dari jurusan filsafat akan dapat juga mata kuliah ini. Lalu ada juga belajar terkait logika. Ini teman-teman dari background hukum, background komunikasi akan belajar masalah logika ini. Ada juga metafisika. Ini kita bicara keberadaan dan realitas. Lawannya fisika yang bisa dipegang itu ada metafisika yang nggak bisa dipegang. Lalu juga bicara filsafat politik. Untuk teman-teman dari FISIP itu pasti akan belajar filosofi dari masalah politik. Lalu ada juga filsafat sosial. Ini sangat wajar sekali dipelajari untuk teman-teman yang ngambil doktor di bidang ilmu sosial dan juga hukum. Ada juga filsafat ilmu, fokus pada hakikat ilmunya sendiri. Teman-teman yang ambil doktor bidang apapun akan mempelajari filsafat ilmu ini. Tapi ya sekali lagi kalau kita bicara sarjana filsafat ya akan mendapatkan semua tentang hal ini, biarpun nanti bisa ambil fokus di sini. Selanjutnya kita ngomong lebih menarik lagi, kita bicara masalah penggajian. Dan kalau kita ngomong masalah penggajian itu nggak bisa langsung kita ngomong gaji-gaji aja, karena yang namanya pendidikan itu bukan hal yang gratis. Jadi gue bisa ngomong pendidikan adalah suatu bentuk investasi, dimana kalau investasi itu nggak bisa langsung minta dapatnya berapa. Harus tahu yang dibayar di awal itu berapa sih kira-kira, kita biar tahu layak atau enggak berkuliah di sini. Dan kan yang namanya kuliah jurusan filsafat ini, karena mereka itu masuknya ilmu budaya ya atau ilmu sosial, biasanya sih biaya kuliahnya nggak mahal-mahal banget lah ya, standar-standar aja lah. Jadi biaya kuliahnya ya wajar-wajar aja, nggak mahal, karena ya biasanya di sini tuh bukan pilihan pertama masuk jurusan filsafat. Kalau kita udah dapat gambaran biaya perkuliahan dari jurusan filsafat ini, kita bisa masuk ke yang lebih praktis lagi. Kita ngomong masalah penggajian. Gimana kalau kita ngomong penggajian itu ya wajar-wajarnya itu ya diawali dari pertingkat ya, dan pertingkat itu diawali dari yang paling tidak senior. Mana kalau yang paling nggak senior itu yang di level lulusan, kalau bekerja mereka akan mendapatkan penghasilan berapa per bulannya. Itu mereka kalau bekerja itu dapat range di 3-5 juta untuk yang benar-benar awal baru lulus. Bisa dibilang akan sangat banyak yang di bawah angka ini. Batas bawah dan batas atasnya tuh kurang 3-5 juta ini. Ya karena memang tidak ada profesi tertentu yang akan melindungi mereka, karena mereka ya kan kuliah untuk berpikir tapi tidak untuk bekerja ya, jurusan filsafat ini. Lalu untuk tempat-tempat yang cukup besar atau istilahnya favorit, institusi yang besar untuk bisa bekerja, itu range gajinya untuk tempat kerja yang bagus loh ini ya, yang institusi besar itu bisa dapat angka di 5-8 juta. Ini gue bisa ngomong tempat kerja yang besar itu jumlah yang diterima itu sangat kurang dibandingkan jurusan lain, tentu saja 5-8, karena nggak semua bisa masuk sini dan masuk cuma dapat segini aja 5-8 juta. Dan kemudian kalau kita ngomong yang mereka bekerja yang sudah cukup lama, istilahnya sudah senior, tapi kita nggak bicara manajer ya, untuk para lulusan filsafat, ahli-ahli bidang pekerjaan tertentu, itu mereka akan dapat gaji 8-20 juta. Itu bisa dibilang batas bawahnya sangat kurang, batas atasnya juga masih bisa dibilang kurang untuk orang yang bekerja sudah sangat lama ya. Dan kalau kita ngomong nih ilmu
ilmu-ilmu yang biasanya tidak begitu terserap di industri atau yang ya tempat kerja secara umum tidak butuh ilmunya secara teknis. Biasanya mereka kalau ingin lebih dari yang diberikan itu ya, yang ditakdirkan secara industri, itu mereka akan mencari jalur akademisi di mana mereka di situ bisa menjadi guru besar. Dan kalau guru besar itu standarnya itu sudah ditentukan, 25 juta itu bahkan bisa dibilang ya jumlah yang sangat biasa untuk lulusan jurusan apapun yang menjadi guru besar ya. Kita sudah dapat gambaran untuk posisi-posisi tertentu dari lulusan jurusan filsafat ini, dan kita akan lanjut ke bahas gaji rata-rata dari jurusan filsafat ini. Dan gaji rata-rata jurusan filsafat ini dari yang paling bawah sampai yang paling atas, kita ngelihat ya memang yang atas pun kan nggak atas-atas banget ya untuk jurusan filsafat ini. Itu mereka mendapatkan gaji atau angka rata-rata per bulan itu di 4,5 juta rupiah aja, bawah dan atas di rata-rata. Karena memang ya yang atas nggak atas, maka bisa dibilang gaji yang diterima ini sangat kurang. Ya memang ada lah yang bagus sekali, tapi rata-rata kita bicara semua lulusannya angkanya nggak besar. Sehingga kita udah dapat nilai gaji ya untuk lulusan ilmu filsafat, dimana memang dari awal biaya kuliahnya biasa aja, tapi penggajiannya memang dari awal nggak pernah gua ngomong sedang, itu aja nggak pernah, semua bisa dibilang rendah. Jadi untuk nilai penggajian jurusan filsafat ini dapat angkanya di 6 doang. Itu adalah gaji yang sangat rendah untuk jurusan apapun. Jadi gua nggak peduli ini jurusan filsafat atau apa, tapi angka 6 itu memang sangat rendah. Selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan dari jurusan filsafat. Kebahagiaan itu perlu kita bahas, kenapa ya? Karena ada nih lulusan-lulusan atau orang yang bekerja posisinya itu dari sisi gaji itu tinggi, tapi dia merasa ngeluh terus, rasanya kok nggak betah kerja di situ, inginnya cepet resign, ganti jalur karir, bahkan bisa dibilang tidak bersyukur ya. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang di gajinya itu bisa dibilang rendah. Orang kalau lihat angkanya geleng-geleng, tapi kalau ditanyain masalah kerjaan, mereka bilang ya gue nggak apa-apa digaji segini, yang penting gue tetap kerja gini-gini aja, gue udah puas dengan posisi gue sekarang, udah berbahagia dengan kondisi sekarang. Yaitu lagi kata kuncinya ada di kebahagiaan. Faktor kebahagiaan ini itu memang cukup penting karena bisa mempengaruhi hidup seseorang ya. Dan kebahagiaan ini akan gue bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness, dan yang kedua adalah kepuasan atau job satisfaction-nya. Kita mulai dulu dari yang pertama, kita bicara kebermaknaan, dimana kita memang agak sulit ya untuk data orang filsafat akan jadi apa. Tapi ya kalau kita ngomong jurusan filsafat ini, karir atau profesi yang dituju bisa dibilang nggak ada, tapi pekerjaan yang memang ditujukan untuk lulusan filsafat adalah ilmuwan filsafat sendiri. Yang referensi gua pakai adalah ilmuwan sosial, di mana mereka itu mendapatkan nilai kebermaknaan di angka 47 dari 100. Bisa dibilang ini kebermaknaan yang sangat kurang ya, karena memang mereka itu kan sebenarnya meneliti suatu hal ya metafisika ya, suatu hal yang nggak bisa dipegang tapi keberadaannya memang beneran ada ya. Itulah filsafat, itulah ilmu sosial. Apalagi mereka yang di dalam situ ya, mungkin mereka tidak merasa sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti layaknya katakanlah dokter atau bahkan para pengacara. Hidup mereka itu ya biarpun tidak abu-abu tapi ya tidak berwarna juga. Jadi memang itulah kehidupan ilmuwan sosial dengan angka yang bisa dibilang sangat kurang ya. Selanjutnya kita bahas masalah kepuasan. Jadi kepuasan ini biasanya nggak akan jauh-jauh dari penggajian atau penerimaan bulanannya dan juga kebermaknaan dari pekerjaannya. Jadi memang kalau kita ngelihat ilmuwan sosial, pekerjaannya membosankan, pekerjaannya seperti tidak memberikan dampak ke dunia ini, dan kalau masalah penggajiannya juga pasti mereka akan di bawah sains. Ya memang lah yang namanya bernalar, berhipotesis secara sosial, apalagi kalau mereka bisa sampai jadi politisi ya, memang sangat memuaskan. Adalah beberapa orang yang merasa cukup puas dengan kondisi yang mereka pegang sekarang, biarpun ya ada yang merasa apa yang mereka kerjakan adalah suatu hal yang bisa dibilang bullshit gitu ya. Memang adalah yang masih bisa menikmati atau merasa cukup puas dengan kondisi itu. Sehingga nilai kepuasan dari ilmuwan sosial khususnya filsafat itu dapat angka di 65. Bisa dibilang nilai kepuasannya ini cukup aja ya, nggak buruk dan nggak bagus juga, tapi ya cukup. Nah kita udah ngelihat ya dari awal dimana nilai kebermaknaan mereka itu sangat kurang, dan juga kepuasan yang bisa dibilang cukupan. Nilai kebahagiaan dari jurusan ilmu filsafat yang diwakilkan ilmu sosial ini, itu mereka dapat angka di angka 7. Bisa dibilang ya nggak jelek-jelek banget ya untuk pekerjaannya. Jadi cukup bahagia lah dibandingkan jurusan-jurusan lain yang pernah gue review. Selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan. Jadi perlu kita bahas penyerapan, kenapa ya? Karena ada jurusan yang kata senior mereka kerjanya enak, kerjanya gajinya bagus, kerjanya bikin betah, tapi begitu mereka cari kerja, loh kok lowongannya nggak ada, kok sepertinya nggak ada yang butuh saya di dunia kerja. Itu kenapa lah perlu kita bahas masalah penyerapan dari jurusan ini supaya nggak terjadi hal seperti itu. Dan ini sepertinya yang paling ditunggu dari semua orang yang ingin tahu karir prospek dari lulusan filsafat ini. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas outlook pertumbuhan di masa depannya, atau seberapa dibutuhkan dia sebenarnya di masa depan, pertumbuhan pertamanya seberapa besar. Nah di sini sekali lagi ya, yang namanya lulusan filsafat itu nggak punya suatu jalur karir yang memang ditakdirkan untuk dia. Tapi kalau kita ngomong dia itu kan sebenarnya kalau mau jadi peneliti, istilahnya peneliti budaya, peneliti sosial itu kan bisa, karena memang mereka jalur karirnya ke situ. Nah di sini dari data yang gua ambil memang terbatas ya apa yang ada untuk lulusan filsafat itu jalur karirnya apa. Dan kali ini yang
paling deket itu yang bisa gue dapatkan adalah antropolog, yang bisa dibilang ya dia perwakilan dari ilmuwan budaya yang memang yang namanya jurusan filsafat itu adalah jurusan budaya ya, ilmuwan budaya lah. Nah ini kalau dari angka yang gue pegang, biarpun nggak bisa 100% dibilang cocok juga, itu kebutuhan per tahun dari lulusan budaya atau lulusan filsafat ini itu di angka 9%. Itu bisa dibilang ya angkanya rata-rata, biarpun tidak rendah ya, rata-rata yang cukup atas, tapi bisa dibilang memang ada pertumbuhan orang yang mengajari budaya ini. Biarpun ya aku nggak bisa 100% menerima, karena yang memang lulusan filsafat ini kan bisa dibilang lulusannya sama kebutuhannya itu lebih besar lulusannya, tapi masa depannya masih dibutuhkan 9%. Ya ini yang gue state saat ini ya. Nah itu kan masa depannya. Gimana dengan masa sekarangnya? Kalau kita mau masa sekarangnya itu ya kita tinggal ngecek yang pertama masalah pengangguran. Dan kalau kita mau pengangguran ilmu filsafat itu ada banget angkanya. Jadi angka pengangguran ilmu filsafat itu kalian pasti menganggap atau ingin sekali angkanya di atas 5% atau bahkan sampai 10% kalau bisa ya. Tapi kenyataannya lulusan ilmu filsafat tuh nggak seburuk itu. Jadi memang lulusan filsafat ini, apalagi dari data Amerika ya, data Amerika itu lulusan ilmu filsafat penganggurannya di 4,3%. Itu tidak sebesar itu penganggurannya. Biarpun bisa dibilang ini cukup memprihatinkan untuk kita bicara angka pengangguran. Tapi yang namanya lulusan filsafat di Amerika itu memang dia akan menjadi jurusan loncatan untuk masuk ke jurusan lain. Katakanlah jurusan yang profesional ya, profesional doktorat atau istilahnya jurusan pasca. Kalau di Amerika tuh ada jurusan hukum, di mana juris doktor lulusan hukum itu memang sarjananya biasanya nggak ada yang hukum, biasanya seenggaknya pre-law atau pre-hukum, atau ada juga banyak juga yang ngambil filsafat ini dengan fokus filsafat hukum supaya argumentasi mereka lebih tajam. Tapi kalau di Indonesia kan nggak seperti itu ya, yang namanya orang lulusan filsafat S1 ya akan berkarir jadi filsafati ya, nggak ada karir lain lah kecuali teman-teman ngambil S1 lagi ya bisa lah untuk seperti itu. Tapi kenyataannya kalau memang di Indonesia itu beda sama di Amerika, sehingga angka pengangguran 4,3% yang memang sudah memprihatinkan ini nggak bisa 100% terima, karena memang datanya bukan data Indonesia. Yang di Amerika memang ada karirnya, di Indonesia enggak. Tapi ya memang jurusan filsafat itu menarik untuk dipelajari dan akan kita bahas di penyerapan selanjutnya. Kita selanjutnya move on dulu ke bagaimana lowongannya. Jadi yang pertama kalau kita ngomong lowongan ini, gue cari di Jobstreet 0, nggak ketemu sama sekali untuk filsafat. Kebetulan gue cek di LinkedIn untuk filosofi itu masih ada, biarpun mungkin mereka kerja di dosen filsafat atau guru filsafat ya, memang masih ada angkanya di 100 angka lowongan filosofi. Itu memang masih sangat kurang ya untuk angka lowongan. Nah selanjutnya ini yang paling ditunggu sama teman-teman mungkin ya, pertanyaan tadi bisa kelihatan ya, mereka sepertinya biarpun kemungkinan pekerjaannya kecil tapi masih bisa diserap juga di industri. Gimana sih industri-industri yang sebenarnya mau ngambil lulusan filsafat ini? Jadi dari data yang gue ambil, mereka itu masih bisa masuk di pemerintahan, khususnya di rumpun budaya ya, lulusan filsafat ini masih bisa diterima, biarpun tentu saja nggak banyak ya, nggak seperti antropolog atau jurusan sastra yang budaya banget, tapi lulusan filsafat ini masih ada beberapa yang diterima di pemerintahan. Dan tentu saja yang kedua itu jadi riset sosial budaya, ini yang seperti gue sebutkan tadi, kebanyakan akan masuk di sini karena lowongan yang membutuhkan lulusan filsafat itu adalah dosen filsafat, dan dosen filsafat itu kerjanya adalah riset sosial budaya filsafat. Sama halnya dengan konsultan sosial budaya, wajar banget karena ya mereka ahli filsafat abad pertengahan dan kawan-kawan ya, mereka kalau menjual jasa mereka sebagai lulusan filsafat, peneliti budaya tentu akan masih laku. Apalagi teman-teman filsafat yang sudah di luar sarjana itu pasti masih bisa bekerja di bidang budaya. Lalu gimana dengan pertanyaan, oke itu yang kerja aja, alhamdulillah lah udah kerja, tapi kalau bisa yang gajinya besar yang mana? Ya yang namanya lowongan pekerjaan juga emang cukup terbatas, jadi yang terbaik pun juga nggak akan beda jauh sama yang paling banyak menyerap mereka. Jadi yang pertama ada di riset sosial budaya, dan yang kedua dari konsultan sosial budaya. Memang itulah yang bisa menyerap mereka. Bisa di tempat-tempat itu mereka mendapatkan gaji lebih bagus dari kebanyakan, ya tergantung institusinya ya untuk masalah penggajian ini. Kalau kita lihat memang dari variasi industrinya ya, mereka akan di situ-situ aja, bener-bener hanya peneliti kalau mau inline dengan ilmu mereka. Jadi emang sangat kurang untuk industri variasinya di jurusan filsafat. Sehingga kalau kita ngelihat dari awal tadi, dimana memang pertumbuhannya itu rata-rata ya masih ada kebutuhan lah untuk jurusan filsafat ini ke depannya. Tapi lowongannya, kenyataannya lowongannya itu sangat kurang. Dan juga penganggurannya bisa dibilang pada status yang memprihatinkan, biarpun tidak parah-parah banget. Dan juga variasi industrinya itu bisa dibilang sangat terbatas ya. Sehingga kita udah tahu banget lah dengan melihat dari awal tadi, nilai penyerapan dari ilmu filsafat itu angkanya dari 6,3. Itu memang sangat kurang terserap kalau kita mau penyerapan jurusan filsafat ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah kemudahan. Kemudahan itu apa ya? Seberapa mudah kamu kuliahnya dan juga dunia nyata. Nah, ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama, seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan filsafat ini dari kamu masuk sampai kamu lulus, atau istilahnya beban studinya ya, itu seberapa besar. Lalu ada juga seberapa mudah kamu pakai ilmu filsafat ini di luar kamu menjadi ilmuwan filsafati. Mungkin atau enggak, tentu saja akan kita bahas, karena memang ya inilah yang karir yang cukup menarik untuk lulusan filsafat selain yang tidak mau jadi peneliti ya. Jadi memang di dunia nyata, di dunia kerja itu ada
satu label khusus buat jurusan filsafat ini, karena memang jurusan filsafat ini punya label dimana lulusannya itu lebih banyak komentar, lebih banyak berargumentasi, lebih banyak mendebat ketimbang bekerja. Sehingga kalau kita ngomong, memang di masyarakat pun lulusan filsafat ini ditanyain kamu kerja mau jadi apa, mau jadi Rocky Gerung. Jadi hal-hal seperti itu sangat wajar banget diterima oleh lulusan filsafat ini. Dan bahkan kalau kebanyakan dari video yang gua dapatkan ya, testimoni lulusan jurusan filsafat ini kebanyakan itu akan ditanya, nanti kalau kerja pasti ada pekerjaan apa. Mereka akan tidak bisa lah men-state kira-kira apa sih kerjaan yang benar-benar cocok untuk lulusan filsafat. Tapi gue akan sebutkan saja lah langsung ya. Jadi di sini kira-kira apa saja opsi fleksibilitas kalau nggak mau jadi istilahnya filsafat atau falsafah atau filosof, itu mau jadi apa? Jadi mereka yang pertama tuh bisa jadi dosen. Dimana yang pertama dosen ini kita ngomong orang-orang yang punya pendidikan tinggi, minimal adalah S2 untuk mengajar S1. Dan memang lulusan filsafat ini bisa mengambil S2, misalnya S2 musik atau S2 hukum, untuk mengajar filsafat-filsafat seni, filsafat hukum, yang memang itu membutuhkan keahlian filsafat yang nggak bener-bener jadi nanti ngajarnya filsafat murni, filsafat budaya, nggak harus seperti itu. Jadi masih ada lah ilmu lain yang bisa diakulturisasi ke bidang ilmu filsafat ini. Terus yang kedua adalah penulis, dimana penulis itu banyak sekali muncul di rekomendasi karir untuk lulusan filsafat. Ya ini gue sendiri sangat mendukung ya, karena memang cerita-cerita yang sangat baik ya, cerita-cerita yang sangat long running. Misalnya anime ya, saya One Piece itu secara filsafat tuh sangat dalam. Ceritanya itu nggak cuma menarik tapi punya makna tertentu. Game of Thrones itu nggak sekedar politik, itu filsafatinya cukup tinggi. Jadi banyak sekali lah ilmu-ilmu tertentu yang memang pola pikir tertentu, alur pikir tertentu yang bisa didapatkan kalau teman-teman belajar filsafat aja. Opsi selanjutnya pun nggak beda jauh. Kita ngomong jurnalis, dimana jurnalis itu kita ngomong secara profesi juga ya, dia harus membuat tulisan yang sangat baik dalam struktur yang menarik, tetapi juga struktur yang memang kritis. Sehingga ini akan sangat wajar untuk orang-orang dari jurusan filsafat ini akan mengambil profesi yang memang butuh ilmunya, tapi tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dari ilmu dia ya. Karena memang jurnalis itu kan harusnya anak cabang dari komunikasi kan. Tapi orang filsafat sangat baik untuk bisa bekerja di sini. Lalu orang SDM, memang ini cukup sulit juga ya orang filsafat kerja di bidang SDM, tapi memang kenyataannya masih ada populasi orang-orang lulusan filsafat ini yang bekerja di bidang human capital, dan memang ya masih bisa lah ya untuk mendebat DM-nya atau mungkin mendebat direksinya lebih baik ya. Biarpun ada juga yang nggak suka dengan lulusan filsafat kantoran, tapi ya masih ada kemungkinan kerja di kantor yang di bidang SDM. Lalu ada juga yang jadi politisi. Nama besar tentu aja udah ada Rocky Gerung, itu nama besar orang filsafat di perpolitikan Indonesia. Sepertinya pun masih ada lah orang-orang yang seperti itu, dimana lulusan filsafat itu masuk ke partai politik menjadi politisi karena argumentasi mereka bagus, bisa membangun opini dengan bagus. Ya itulah yang membuat lulusan filsafat dibutuhkan ilmunya. Lalu ada juga aktivis sosial, dimana aktivis sosial itu yang nggak akan beda jauh ya, tujuannya untuk membela suatu tujuan sosial ya, dengan apa ya, dengan argumentasi, dengan taktik-taktik politik sosial, yang itu juga tentu saja dipelajari dengan baik oleh para lulusan filsafat, hingga jalur karirnya bisa banget lah diambil oleh lulusan filsafat ini. Sehingga sih kalau gua ngomong memang ada ya jalur karir di luar menjadi ilmuwan filsafatinya, tapi gue bisa ngomong ini adalah sangat banyak diambil oleh lulusan filsafat ketimbang teman-teman lulusan filsafat harus kuliah S2, S3 lagi untuk jadi peneliti. Pasti mereka akan mengambil jalur plan B ini. Tapi kalau kita ngomong jalur karir ya, ini kebanyakan sih memang pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan untuk suksesnya atau bahkan untuk kesininya aja tuh cukup sulit. Gue ngomong untuk fleksibilitas dari jurusan filsafat ini ya bisa dibilang sulit. Nah kita udah ngelihat dari awal tadi dimana perkuliahannya itu bisa dibilang sulit ya, hampir sama dengan kedokteran, dan juga fleksibilitasnya yang memang harus fleksibel, tapi ternyata fleksibilitasnya itu yang susceptibility-nya dan juga penggajiannya itu kurang oke. Sehingga gue bisa ngomong untuk kemudian jurusan filsafat ini udah kuliahnya sulit, kerjanya juga gitu aja. Gue kasih angka di angka 7 aja, bisa dibilang ya sedang, nggak sulit banget, tapi ya nggak bisa dibilang bagus lah apalagi. Lalu yang terakhir kita akan bahas masalah keberlanjutan atau sustainability, mana ini adalah seberapa aman lulusan jurusan ini di masa depan. Yang pertama kita akan ngomong dulu berapa mudah sih lulusan filsafat ini mencari pekerjaan yang stabil atau aman, misalnya stabilitas kerjanya. Terus seberapa mungkin sih pekerjaan mereka itu digantikan oleh para robot. Dan kita ngomong dulu dari yang paling awal, berapa mudah sih kamu mencari pekerjaan yang stabil atau stabilitas kerja dari lulusan filsafat ini. Udah disebut dari tadi sih, memang dia tuh kalau mau stabil jadi peneliti atau istilahnya jadi dosen, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan status yang seperti itu. Karena mereka kalau nulis-nulis aja, meneliti sendiri atau mungkin jadi jurnalis, itu lepasan banget sebenarnya pekerjaannya. Dan nggak semua orang bisa sukses di bidang itu, karena memang rate to failure-nya itu sangat tinggi dengan kondisi yang seperti sekarang, dimana orang lebih suka konten visual yang menghibur ketimbang konten tekstual
hal yang tidak menghibur sama sekali. Dan itulah yang dikerjakan orang filsafat. Jadi memang kalau mau aman ya istilahnya di institusi yang besar meneliti mengajar, tapi itu sangat sulit untuk bisa masuk ke situ. Lulusan filsafat apalagi di mana lulusan mereka ini nggak bisa dibilang lulusannya langka, ya wajar-wajar aja emang lulusannya. Sehingga kalau kita ngomong dari possibility untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus itu sangat sulit. Sehingga gue bisa ngomong stabilitas kerjanya itu rawan ya. Kalau kita ngomong kemungkinan digantikan robot lulusan filsafat, kita ngomong nih yang paling deket kan udah gue jelasin ya, ini di ilmuwan budaya atau antropolog. Ya emang masuk akal banget. Siapa sih yang bisa bernalar sesehat manusia? Robot itu bisa bernalar dengan gerbang logika 1 dan 0. Kalau manusia itu kan bisa abu-abu. Karena itu sangat sulit sekali nalar seorang filsuf, peneliti filsafat, peneliti budaya itu digantikan oleh robot. Itu sangat sulit sekali. Jadi dari data yang ada, mereka dapat angka kemungkinan otomasi hanya di angka 3%. Itu bisa dibilang kemungkinan otomasi yang sangat sulit. Jadi ya aku bisa ngomong filsafat lulusannya ini biarpun kan copot-copot ke sana kemari, tapi ya mereka akan kalau mau cari pekerjaan, apalagi untuk mereka yang punya nalar yang sehat, track record yang bagus, itu ya akan dapat pekerjaan juga. Sehingga kalau kita melihat dari keamanan kerja yang emang rawan copot-copot itu tadi, dan kemungkinan digantikan robotnya yang memang sangat sulit ya, sangat sulit direplikasi oleh otomasi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai keberlanjutan itu di 7,8. Masih bisa dibilang cukup berkelanjutan sih ini jurusannya ya. Nah, kita udah sampai di penghujung video kali ini, dimana kita udah bahas jurusan satu ini, jurusan yang istimewa satu ini, gue bisa ngomong ya, itu dari awal sampai akhir, dari penggajian sampai keberlanjutan, dimana nilai-nilainya udah muncul semua. Teman-teman kalau mau nilai akhir jurusan ini tinggal di rata-rata aja, dan nilai akhir dari jurusan filsafat ini itu ada di angka 6,9. Kalau dari angka sepertinya nggak buruk-buruk banget, tapi tetap aja dia di bawah 7, dimana angka di bawah 7 itu kalau kita harus urutkan dengan semua jurusan yang di bawah dari semua jurusan yang udah pernah gue review, itu dapat tier jurusan atau grade jurusan di huruf D. Ya memang jurusan filsafat ini jurusan yang sangat menarik, induk dari semua ilmu, tapi ya memang prospek kalau kita ngomong ekonomi, pekerjaan, dan juga status sosial jurusan ini ya memang ya gitu-gitu aja lah ya. Jadi review ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu, kalian tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok sama konten macam ini, jangan lupa buat kamu like, share video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan kalian merasa video ini ofensif atau melukai diri kalian, harga diri kalian, ya dislike aja silahkan, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan see you in the next video. Bye bye.